Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Walia sebagai moderator kelompok 3. Nah, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan dan Pengembangan Web Sekolah Terintegrasi Berbasis Scalably Sistem Desain. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Asmaul Husna, yang kedua dengan saya sendiri Rida Wali Adi, yang ketiga ada Rina Manasikana, dan ada yang keempat ada Nining Anjarwati, dan yang terakhir ada Rizal. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama untuk Saudari Asmaul Husna, saya persilahkan. Untuk pemateri pertama Nining Anjarwati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja. Pertama itu ada latar belakang. Nah, di sini tuh perkembangan teknologi informasi mendorong sekolah untuk mengelola data secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Namun, pada banyak sekolah, proses pengelolaan data seperti data pengguna, data siswa, data kelas, jurnal mengajar, dan bimbingan konseling masih dilakukan secara terpisah, bahkan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi menjadi kurang efisien, meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, serta menyulitkan pencarian informasi. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi SISTAR atau Sistem Informasi Sekolah Terintegrasi yang menerapkan konsep scalable system design agar sistem mudah dikembangkan, dipelihara, dan mampu mendukung kebutuhan sekolah di masa mendatang. Selanjutnya, adapun tujuan proyek. Nah, proyek ini bertujuan untuk membangun sistem informasi sekolah berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses administrasi sekolah ke dalam satu aplikasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data pengguna, data siswa, data kelas, jurnal mengajar, dan bimbingan konseling. Selain itu, sistem juga menyediakan pencatatan aktivitas pengguna sebagai media monitoring serta menerapkan konsep scalable system design sehingga aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan di masa depan. Selanjutnya, deskripsi sistem. Aplikasi Sistar merupakan sistem informasi sekolah berbasis web yang dibangun menggunakan Node.js sebagai backend, SQLite sebagai database, serta HTML, CSS, dan JavaScript sebagai antarmuka pengguna. Sistem ini menyediakan berbagai modul yang saling terintegrasi sehingga memudahkan proses pengelolaan data sekolah. Selain itu, sistem menerapkan role-based access control atau RBAC sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Mungkin itu saja, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Pemateri kedua yaitu Asmaul Husna. Untuk Saudari Asmaul Husna, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, bagian modul sistem, di mana aplikasi sistem terdiri dari beberapa modul utama yang saling terhubung, yaitu login, dashboard, manajemen pengguna, data kesiswaan, data kelas, jurnal mengajar, bimbingan konseling atau BK, dan long aktivitas, di mana setiap modul memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan penggunanya. Dengan pembagian modul tersebut, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, serta mempermudah pengembangan fitur baru pada masa yang akan datang. Kemudian arsitektur sistem, di mana sistem menggunakan arsitektur client server, di mana pengguna mengakses aplikasi melalui web browser sebagai client. Nah, seluruh permintaan pengguna diproses oleh server Node.js. Kemudian data disimpan dan dikelola menggunakan database SQLite. Setelah proses selesai, server mengirimkan hasilnya kembali kepada pengguna melalui browser. Nah, di mana arsitektur ini memberikan kemudahan dalam pemeliharaan sistem, di mana meningkatkan keamanan data, mempermudah proses,
dan pengembangan aplikasinya. Terdapat prosesnya, ada user login, request ke server, server memproses data, database menyimpan data, dan respon kembali ke browser. Kemudian ada tampilan arsitektur sistem. Di sini adalah halaman login yang tampil terdiri dari profil, sister, di mana sistem informasi sekolah terintegrasi. Ada beberapa pilihan yang akan diisi, yaitu ada email dan password. Kemudian ada login, di mana ada 7 akun demo yang terlist di sini, dan kemudian ada passwordnya juga, yang terdiri dari admin, guru, BK, wali kelas, capsek, siswa, dan orto. Kemudian ada rancangan database. Database yang digunakan pada aplikasi adalah SQLite karena ringan, mudah digunakan, serta tidak memperlakukan server database tambahan. Database terdiri atas beberapa tabel utama seperti roles, users, students, clients, classes, teacher, taking journals, BK case, dan activity logs yang saling berhubungan. Relasi antara tabel tersebut membuat pengelola data menjadi lebih konsisten dan terintegrasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri ketiga akan dibawakan oleh Rizal. Baik, mungkin Saudara Rizal jeli jaringannya. Di sini sebentar saya akan menjelaskan tentang mengenai codingannya dan output yang dihasilkan. Saya serahkan dulu kepada Arina Manasikana.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, implementasi scalable system design, di mana aplikasi ini itu menerapkan beberapa konsep utama dalam scalable system design, yaitu client server arsitektur, modular program, role based access control atau RBAC, kemudian database terpusat dan activity logging. Di mana penerapan konsep tersebut itu membuat sistem menjadi lebih aman, mudah dipelihara, mudah dikembangkan, dan mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan maupun penambahan fitur di masa mendatang. Next, resiko dan solusi. Di mana dalam pengembangan sistem ini terdapat beberapa resiko yang mungkin terjadi, seperti pada kesalahan login, data ganda, kemudian pengguna yang tidak memiliki hak akses, kemudian kerusakan database, server yang tidak dapat diakses, serta kesalahan input data. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut, sistem menerapkan validasi login, di mana validasi data dan mekanisme role based access control atau RBAC. Kemudian pada proses backup database secara berkala, kemudian penyediaan backup server, serta validasi formulir sebelum data disimpan ke dalam database. Next. Kemudian pengembangan sistem di masa depan, di mana meskipun aplikasi ini telah berjalan dengan baik, sistem masih dapat dikembangkan agar memiliki skalabilitas yang lebih tinggi, di mana beberapa pengembangan yang dapat dilakukan yaitu menggantikan SQLite dengan PostgreSQL atau MySQL. Kemudian memisahkan web server dan database server, kemudian menerapkan load balancer, dan serta menggunakan Docker untuk deployment, dan mengimplementasikan Redis sebagai cache, kemudian menggunakan REST API, serta memanfaatkan Cloud Storage untuk menyimpan data. Di mana pengembangan tersebut akan meningkatkan performa sistem ketika jumlah pengguna semakin bertambah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan codingannya. Terlihat, Ji? Iya, kelihatan, Ji. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu saya akan menjelaskan gambaran umumnya. Nah, proyek ini kami buat yaitu sistem informasi sekolah terintegrasi berbasis web menggunakan Node.js. Nah, aplikasi ini menggunakan beberapa modul sekolah ke dalam satu sistem sehingga semua data saling terhubung. Nah, di sini modul yang tersedia itu ada manajemen pengguna, data kesiswaan, jurnal mengajar, bimbingan konseling atau BK. Nah, di sini yang kedua ada itu struktur foldernya. Nah, di struktur folder ini terlihat ada sister web sekolah, dan di mana ada div, lib, publik, rotes atau viewers. Nah, ada juga Gitignore, Pack Jackson, Redmi, Server.js, dan Packlog titik Jackson. Nah, kalau penjelasan dari DB ini folder yang berisi logika setiap menu, di mana ada index.js, schema.sql, ada school.db, dan sheet.js. Nah, di mana yang kedua itu ada router. Routes, di mana folder ini berisi logika setiap menu, di mana misalnya ada
out TTJS, BK TTJS, Dartboard TTJS, Jurnal TTJS, Student TTJS, dan Users TTJS. Di mana out Autos TTJS ini untuk login dan student TTJS ini untuk data siswa dan untuk jurnal TTJS ini untuk jurnal mengajar. Nah, kalau BKTTJS ini untuk bimbingan konseling dan user user TTJS ini untuk manajemen pengguna. Nah, di mana kami memisahkan setiap fitur eh, ke dalam file root masing-masing agar kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Selanjutnya ada viewers. Nah, viewers ini bertampilkan halaman ada login, dashboard siswa, jurnal dan BK. Di mana folder ini, viewers ini bertugas eh, menghasilkan tampilan yang dilihat pengguna pada browser. Nah, selanjutnya ada public, di mana public ini eh, cuma ada style TTJS, di mana berisi untuk membantu agar kode yang sering dipakai tidak ditulis berulang, di mana untuk membantu menjalankan web dan tampilan pada browser. Nah, style TTJS ini mengatur kayak dashboard, warna dashboard, tombol, card, dan animasi atau layout. Penjelasan ini semua antar muka berada pada folder publik sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada lib. Nah, lib ini eh, berisi fungsi yang dipakai bersama. Misalnya ada out TTJS. TTJS ini untuk autentikasinya dan ada WiniWeb TTJS yaitu untuk membantu menjalankan web. Nah, folder lib digunakan agar kode yang sering dipakai tidak tulis berulang kali. Selanjutnya ada server TTJS. Nah, pada server TTJS ini, Node.js akan membaca file ini terlebih dahulu. Tugas server TTJS ini membuat web server, menghubungkan database, memanggil seluruh root, menjalankan aplikasi. Server TTJS juga merupakan pusat aplikasi yang mengatur jalannya seluruh sistem. Nah, ada juga pack titik Jackson, di mana file ini berisi informasi proyek. Contohnya ada ada name, version, description, main, description, ada script, start, keywords, author, lisensi, engines, node, dan dependencies. Nah, di mana ada juga nama aplikasi, versi aplikasi, file utama, script menjalankan aplikasi. Nah, di sini ada juga ini kita menjalankan
Nah, di sini sudah terlihat gambaran yang pertama itu ada login, kita masukkan dan passwordnya itu baik. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjalankan admin sekolah titik tes. Nah, dan passwordnya itu ada password 123. Kita login. Nah, di sini sudah terlihat dashboard yang muncul ada dashboard manajemen pengguna, data kesiswaan, kelas, jurnal, BK, log aktivitas. Nah, di sini dashboard terisi 7 total pengguna, 6 total siswa, 2 total kelas, 2 jurnal bulan ini. Nah, kita masuk di manajemen pengguna. Nah, di manajemen pengguna ini ada ID, nama, email, role, status, aksi. Nah, di sini ada admin sekolah, Budi Santoso, Rina Kartika, wali kelas 10 IPA 1, kepala sekolah Ahmad Fauzi, orang tua Ahmad. Nah, di sini ada mailnya. Nah, di sini di aksi kita bisa mengedit nama yang nama, mail, password, role, guru terkait, siswa terkait. Nah, yang selanjutnya ada data kesiswaan. Nah, di sini data kesiswaan ada NIS, nama, kelas, JK, status, aksi. Nah, di sini juga kita bisa edit. Nah, selanjutnya ada kelas, di mana data kelas ini hanya ada dua, yaitu 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Ada wali kelas, tahun ajaran, jumlah, dan aksinya juga bisa diedit. Dan bisa juga menambahkan tambah kelas. Kalau ingin tambah kelas. Nah, selanjutnya ada jurnal mengajar, di mana jurnal mengajar ini ada tanggal, guru, kelas, mapel, materi, metode, catatan, dan aksi. Nah, di sini juga kita bisa mengedit. Nah, selanjutnya ada BK di sini atau bimbingan konseling, di mana data bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh guru BK, kepala sekolah, wali kelas terkait, dan admin. Nah, di sini ada rekap kasus, ada pelanggaran, ada prestasi.
Nah, di sini juga ada log aktivitas pengguna, di mana audit trail seluruh aktivitas penting dalam kurung logging, tambah atau ubah, hapus data untuk kebutuhan monitoring dan keamanan. Nah, di sini ada waktu, user, aksi, detail. Di sini sudah, nah, ini untuk layout atau keluar. Nah, selanjutnya penjelasan dari web yang saya tampilkan akan dijelaskan oleh Saudara Rizal. Untuk Saudara Rizal kami persilahkan. Baik, itu tadi penampilan eh, hasil web yang saya tampilkan. Penjelasannya akan dilanjutkan kepada Saudara Rizal. Pada Saudara Rizal dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada slide ini ditampilkan halaman dashboard aplikasi Sister. Pada dashboard terdapat ringkasan informasi seperti total pengguna, total siswa, total kelas, serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pengguna. Ringkasan ini membantu administrator melihat kondisi data sekolah secara cepat tanpa harus membuka setiap menu satu persatu. Selain itu, dari dashboard pengguna juga dapat langsung mengakses menu-menu utama sesuai hak akses yang dimiliki. Next, use case system. Aplikasi Sister memiliki beberapa aktor utama yaitu admin, guru, guru BK, wali kelas, kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan perannya. Sebagai contoh, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses dashboard dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia sesuai akses sesuai akses yang dimiliki. Next. Selanjutnya, pada halaman manajemen pengguna, ditampilkan daftar seluruh pengguna yang terdaftar dalam sistem. Admin dapat menambahkan pengguna baru, mengubah data pengguna, menghapus pengguna, serta mengatur role atau hak pengguna, hak akses masing-masing pengguna. Next. Oke, selanjutnya yaitu pada halaman data kemahasiswaan. Ditampilkan daftar siswa yang telah terdaftar. Melalui halaman ini, pengguna dapat menambahkan data siswa baru menggunakan dapat menambahkan data siswa baru, mengubah data, menghapus data, maupun mencari data siswa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu data kelas. Ditampilkan informasi mengenai kelas yang ada di sekolah. Pengguna dapat menambahkan kelas baru, mengubah data kelas, maupun mengelola pembagian kelas agar data tetap terorganisir. Lanjut. Selanjutnya pada halaman jurnal mengajar.
ditampilkan data aktivitas mengajar yang telah diinput oleh guru. Informasi yang ditampilkan meliputi data pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga memudahkan proses monitoring. Lanjut. Selanjutnya bimbingan konseling atau BK. Pada halaman BK ditampilkan data bimbingan konseling siswa. Guru BK dapat mencatat kasus, memberikan tindak lanjut, serta melihat riwayat bimbingan yang pernah dilakukan. Selanjutnya, pada halaman log aktivitas ditampilkan riwayat aktivitas pengguna seperti login, menambahkan data, perubahan data, maupun menghapus data. Fitur ini membantu administrator dalam melakukan monitoring terhadap penggunaan sistem. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu itu tadi penjelasan dari teman kami. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan aplikasi Sister atau Sistem Informasi Sekolah Terintegrasi berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi berbasis web yang mampu membantu proses administrasi sekolah secara terpusat dan terintegrasi. Sistem telah menerapkan konsep client server, arsitektur, modular programming, role-based access control atau RBAC, serta activity logging sehingga mampu memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, meningkatkan keamanan sistem, dan mendukung pengembangan aplikasi menjadi lebih scalably pada masa yang akan datang. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai perancangan dan pengembangan web sekolah terintegrasi berbasis scalably system design. Pada aplikasi ini, kita menerapkan konsep atau memiliki struktur yang modular, aman, mudah dikembangkan, dan siap mendukung penambahan fitur di masa mendatang. Kami menyadari bahwa proyek ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami berharap proyek ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih baik di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun isi presentasi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.